Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Mari melonggarkan tenggorokan bersama dengan mengucapkan nada solmisasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Apakah saudara merasa bahwa saudara ditakdirkan mengerjakan apa yang sekarang ini saudara kerjakan? Kalau tidak, barangkali saudara belum menemukan nada dasar do dalam tangga nada titilaras harmoni saudara. Karena itu, manajemen Omega kali ini mengajak kita belajar menata ulang tujuan hidup. Yesus mengatakan, "Aku tahu dari mana aku datang dan aku tahu kemana aku pergi." Ini yang dimaksud pada renungan kemarin. Ia tahu dan ia tahu bahwa ia tahu. Itu orang bijak, ikuti dia. Meskipun ia mungkin tidak mengetahui secara detail dari perjalanannya, Yesus bisa mengindra tujuan hidupnya. Ketika datang badai yang mengancam akan menenggelamkan perahunya, ia tidur dengan tenang karena tahu bahwa saatnya mati belum tiba. Markus 4 ayat 38 menuturkan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, ini mestinya dengan terburu-buru, kebingungan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Secara tidak sadar, murid-murid ini belum menemukan nada dasar do dalam laras harmoni mereka. Mereka ketakutan, gusar hati saat menghadapi tantangan. Kemampuan mengindra tujuan hidup melibatkan sebuah unsur kunci. Dalam bahasa leadership adalah visi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jika menghadapi pandemi COVID-19 ini, sikap kita masih seperti murid-murid tadi, bingung, takut, gelisah, gusar, membangun-bangunkan Tuhan, bukan berserah, tapi malah bilang terserah apa yang terjadi. Ini sih manusiawi, tetapi jangan kebablasan. Mari kita menata ulang tujuan hidup kita agar menemukan nada dasar do dalam hidup ini. Caranya bagaimana? Coba saudara termasuk saya, yuk mari. Pergumulan apa yang hari ini paling sulit dalam hidup saudara? Pergumulan apa yang hari ini paling sulit dalam hidup saudara? Lalu apa yang saudara harapkan terjadi dalam situasi tersulit itu? Atau setelahnya? Berdoalah minta pimpinan Roh Kudus agar saudara mendapatkan gambaran hari esok yang jelas dan lebih baik dari hari ini. Lalu mulailah merencanakan sesuatu, bagaimana caranya saudara dapat sampai kepada sesuatu yang saudara gambarkan tadi. Bukan karena tidak punya iman, tetapi cobalah buat plan A, plan B, atau jika perlu plan C. Jika plan A tidak sukses, maka berikutnya plan B boleh dicoba. Dan jangan lupa untuk memulai step by step. Jangan lupa untuk memulainya itu perlu step by step untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Saya akan kasih ilustrasi seperti ini. Satu tim penggenjot sepeda dues dari Tangerang mendengar bahwa di Cibitung itu ada kuliner enak berupa bakso lobster. Tujuan mereka adalah kuliner bakso lobster. Anggap ini visi. Untuk ke sana, mereka punya cara dengan bersepeda. Ini namanya misi cara ini. Bukan seperti Mas Slamet, pengisi iklan produk tertentu yang mengatakan yang penting happy. Begitu ada apa kadabra langsung bakso lobster muncul. Ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan step by step. Ini kita kenal dengan goal setting. Yang pertama, mereka harus punya sepeda. Kalau perginya boncengin istri, no problem. Ada seperti ini.
sepeda ada boncengannya. Tetapi jika mereka pergi bersepeda sendiri, maka harus ada SNI dan AISUM. Apa itu? Sudah nanya istri dan istri sudah oke. Yang ketiga, yang jelas di kantong mereka ada uang untuk bayar bakso. Yang keempat, begitu mereka mendengar di Jakarta ada pemeriksaan PSBB di depan terminal Kalideres, mereka tidak pulang loh. Tetapi mereka cari jalan pinggir kota, lewat jalan Peta Selatan, menyusur jalan menuju ke Cengkareng. Kenapa mereka tidak putus asa? Karena yang terpikir di kepala mereka adalah bakso lobster. Itu visi mereka, gambaran yang lebih jelas. Makanya biarpun sering menelan ludah saat mengayuh sepeda karena kehausan, perasaan mereka sedang menelan kuah bakso lobster. Maklum, Tangerang Bekasi adalah jarak 3 provinsi. Jarak 70 km itu mereka jalani step by step. Mereka pikir begitu sampai lokasi langsung dapat menikmati bakso lobster. Ternyata harus ngantri 3 jam. Dan mereka tidak putus asa, tidak bersungut-sungut, tetap tunggu dengan sukacita karena mereka telah menemukan nada dasar do, yaitu bakso lobster sudah di depan mata. Takdir saudara adalah ibarat sebatang magnet yang menarik saudara, bukan sebentuk cincin tembaga yang melingkar hanya sekali. Temukan tujuan hidup saudara, temukan nada dasar do saudara dalam hidup ini. Gambaran masa depan yang jelas dan lebih baik dari hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.